Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Meet yang berikutnya ini. Anak-anak dalam keadaan sehat nggih? Alhamdulillah. Kita akan memulai dengan doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Minta absen dulu, Mas Akbar. Hadir, Bu. Ihsan, hadir ya. Dava, Arfan, Ada, Bu. Niken, Srido, Lala, Ada, Bu. Triani. Ada, Bu. Terima kasih untuk anak-anak yang tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun hanya lewat virtual meeting. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kisah teladan Nabi. Kisah siapa kemarin yang kita bahas? Nabi Musa. Nabi Musa. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kisah Nabi Musanya. Untuk pertemuan sebelumnya, masih ingat tidak cerita Nabi Musanya sampai mana kemarin? Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas kisah Nabi Musa dari mulai beliau lahir, kemudian dibesarkan oleh istrinya Raja Fir'aun, sampai kemudian dia dewasa, dan apa ayo, sampai mana? Sampai beliau menikah. Ya, kemarin ceritanya berhenti sampai beliau menikah. Menikah karo sapa wingi kae? Jeleng ora? Ayo. Anak Nabi Syuaib. Iya, pinter jus sekali Mas Arfan. Putrinya Nabi Syuaib. Apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Setelah kita menyimak tayangan video, kemudian kita belajar hari ini, diskusi, kalian diharapkan bisa memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, bisa menganalisis sikap apa saja yang dapat diteladani dari kisah teladan tersebut, dan yang paling penting bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang jelas selain kita paham tentang kisah-kisah Nabi, ya kita jadi semakin mempertebal keimanan kita. Karena dulu perjuangan nabi-nabi itu sangat berat sekali untuk mendapatkan umat yang mau beriman kepada Allah. Nah, kita sebagai umat yang sudah hidup di zaman sekarang harus bisa mensyukuri nikmat iman yang sudah kita rasakan. Baik, langsung saja akan Bu Nita berikan video. Diperhatikan dengan seksama dan dipahami jalan ceritanya. Oke, silahkan disaksikan. Nabi Musa dan Harun akhirnya bertemu dengan Firaun dan didampingi beberapa penasihat yang berkata, "Siapakah kamu berdua ini?" Tanya Firaun. Nabi Musa pun menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Fir'aun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir. Kini malah berbalik menentang Fir'aun. Nabi Musa lalu menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Fir'aun sendiri. Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin Musa dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Fir'aun. Aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah. Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah? Kata Fir'aun. Ya, ada, yaitu Tuhanmu serta Tuhan seluruh alam semesta.
Jawab Nabi Musa, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Nabi Musa berkata, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Lalu Fir'aun menantang, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu." Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Mendadak berubahlah menjadi ular yang merayap ke arah Fir'aun. Fir'aun pun lari ketakutan. Begitu Musa menangkap ular itu, berubahlah menjadi tongkat lagi. Meski mujizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Fir'aun tetap belum percaya. Maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir Fir'aun. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian, tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Fir'aun tertawa dengan bangga menyaksikan keahlian para ahli sihirnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Para ahli sihir itu merasa heran. Para ahli sihir pun berlutut jadi mengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah saja. Fir'aun pun menjadi murka. Namun para ahli sihir itu tidak merasa takut. Para pengikut Nabi Musa makin lama makin banyak jumlahnya. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Negeri Mesir dilanda kemarau panjang, banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati. Disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti, Fir'aun malah mengingkari janjinya, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam, namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga, Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya, semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Ya, sudah menyaksikan videonya ya. Sudah, Bu. Nah, kemarin kisah Nabi Musa sampai pada Nabi Musa menikah, kemudian tadi melanjutkan. Jadi setelah itu Nabi Musa kembali ke Mesir bersama dengan siapa tadi ya? Harun. Nabi Harun, ya, berarti memperhatikan. Iya, Harun. Ya, kembali ke Mesir menghadap Raja Fir'aun ya toh sama Nabi Harun dan mengajak Fir'aun untuk apa? Menyembah kepada Allah. G. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa mendatangi Raja Fir'aun untuk apa menyampaikan ajaran agama Allah. Tapi apa yang terjadi? Raja Fir'aun gimana tanggapannya? Mau nggak dia disuruh menyembah Allah? Tidak. Tidak mau. Iya, dia tidak mau karena malah bertanya.
memang ada Tuhan di dunia ini selain aku. Jadi dia menganggap dirinya adalah apa? Tuhan. Tuhan. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Kemudian Raja Fir'aun tadi nantang. Memang buktinya apa kalau kamu ini seorang nabi? Sama Nabi Musa ditunjukkan apa tadi? Ya, ditunjukkan mukjizatnya, tongkatnya berubah menjadi ular. Tadi sudah menyaksikan video, sudah memahami kisahnya Nabi Musa. Ini kan punya gambar. Ada berapa gambarkah ini? 4. Sekarang Bunita ingin kalian memperhatikan gambar tersebut. Ada 4 gambar. Mana yang pertama itu sesuai dengan cerita tadi? Siapa yo yang berani jadi yang pertama? Saya, Bu. Oke, Mas Akbar ya? Eh, Yang mana Mas itu yang pertama? Yang Nomor keempat. berapa? 4. Nomor 4. Coba jelaskan Mas. Raja Fir'aun menantang Nabi Musa dan Nabi Harun. Bagus. Nabi Musa dan Nabi Harun ingin mengajak Raja Fir'aun untuk beriman pada Allah, tapi dia tidak mau. Dia menentang. Dia mengingkari. Lanjut, siapa yang berani lagi? Mas Arfan. Setelah nomor 4, gambarnya nomor berapa Mas? Nomor 1. Nomor 2. Iya, nomor 2. Apa penjelasannya Mas Arfan? Singkatnya berubah jadi ular besar. Iya, menunjukkan mukjizat supaya Fir'aun ini beriman kepada Allah. Lanjut, Mbak Triani. Setelah nomor 2, nomor berapa ya? Nomor 3. Bagaimana penjelasannya? Tali yang berubah menjadi ular-ular kecil. Dan tongkat itu berubah menjadi ular besar. Setelah ini yang terakhir adalah gambar nomor 1. Oh ya, gambar nomor 1 ini bagaimana penjelasannya Mbak Lala? Raja Fir'aun menyuruh para prajuritnya untuk apa itu? Untuk menyiksa umatnya Nabi Musa supaya mereka itu berhenti beriman kepada Allah. Oke, wes nyaksikan video, kemudian wes mengurutkan gambar. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya silakan kalian tulis di dalam buku tulis kalian, mengapa Fir'aun ini tidak mau beriman kepada Allah dan bagaimana Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Sudah jelas belum perintahnya? Yo, saiki ditulis waktu 5 menit saja. Sudah ya? Ada yang sudah selesai? Sudah. Coba dibacakan jawabannya. Raja Fir'aun ingin menjadi Tuhan. Musa mendapat mukjizat dari Allah. Sikapnya Nabi Musa bagaimana? Ya, Raja Fir'aun. Mengapa kok Raja Fir'aun ini tidak mau beriman kepada Allah? Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, dengan sikapnya Fir'aun yang seperti ini, Musa menghadapinya bagaimana? Siapa yang tahu? Ayo bacakan. Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun dengan sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Selain itu, Berani. iya, berani dan Pantang menyerah. menyerah. Iya, walaupun awalnya awalnya itu ditolak, awalnya itu diingkari ajarannya, tapi beliau tidak mudah menyerah. Terima kasih Mas Arfan dan Mbak Triani tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil menjawab pertanyaannya Bunita tadi. Nah, dari video, kemudian diskusi kita, dari mengurutkan gambar tadi, kita bisa mengambil kesimpulan berupa keteladanan dari Nabi Musa. Antara lain, yang pertama, di Meet yang lalu, itu mau mengakui kesalahan dan bertaubat. Yang kedua, ringan tangan membantu sesama, suka menolong, gitu. Pas ada orang bertengkar, dia ikut membantu. Ada umatnya yang disiksa, dia membantu. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran. Walaupun yang dilawan itu adalah seseorang yang sangat kuat, yang sangat berkuasa. Kemudian yang terakhir, pantang menyerah dalam mewujudkan keinginan dan melaksanakan perintah Allah. Itulah kesimpulan dari keteladanan Nabi Musa. Nah, keteladanan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, anak-anak kalau salah ya jangan lupa untuk segera minta Maaf. minta maaf ya, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Jangan diulangi
nggih nek salah ki aja dibolan-balani wae, jenenge kuwi ora menyesal. Kemudian suka menolong anak-anak sama teman-temannya nggih, yang ringan tangan sama orang tuanya, itu juga ora usah dadak dikongkon, nggak usah dadak disuruh. Kalau memang orang tua membutuhkan bantuan kalian ya dibantu sebisanya. Kemudian berani menyampaikan kebenaran. Nek kamu melihat sesuatu yang kamu rasa itu tidak benar, ya sampaikan. Kalau ada teman yang melakukan suatu kesalahan, ya kamu harus berani menegur, tapi dengan cara yang baik. Pantang menyerah kalian sebagai seorang siswa. Meskipun memiliki kesulitan dalam belajar, mungkin ada tantangan-tantangan, misalnya kalau kita belajar tentang PAI, kita ada hafalan-hafalan, itu kan harus terus berusaha, nggak boleh menyerah walaupun susah. Nah, itu adalah bagaimana kalian menerapkan keteladanan Nabi Musa. Untuk hari ini cukup dari Bunita. Apa ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas semua? Sudah. Bunita sangat berharap kalian bisa meneladani semua sikap Nabi Musa. Oke, untuk hari ini ada soal latihan yang sudah Bunita share linknya di grup WA. Nanti kalian kerjakan nggih setelah meet ini nggih. Terima kasih anak-anak semua. Bunita sangat bersyukur kalian bisa hadir dan bisa belajar hari ini dengan baik. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa selesai belajar bersama-sama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.